Kita ke informasi lainnya, pasca tewasnya 3 balita di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, polisi telah menetapkan ibu kandung dari ketiga balita tersebut sebagai tersangka. Sementara ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang merupakan keluarga inti pelaku. Seorang ibu yang tega membunuh 3 anaknya telah menjalani pemeriksaan dan saat ini ditahan di Mapolres Nias. Pelaku yang bernama Marina Tafona, ibu berusia 30 tahun ini merupakan istri dari Novedi Lahagu yang memiliki 4 orang anak hasil pernikahan mereka. Aksi sadis yang menewaskan 3 anaknya terjadi pada 9 Desember lalu, yang kemudian membuat sang ibu menjadi tersangka dan resmi ditahan di Mapolres Nias. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka sebagai pelaku utama membunuh ketiga buah hatinya tersebut. Daripada pelaku ya atau tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di RTP Polres Nias. Dan untuk RTP kita selanjutnya nanti ya kita akan memeriksakan kejiwaan daripada si pelaku atau tersangka, apakah ada kelainan atau ada kejiwaannya terganggu karena Ya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap 3 anak kandungnya membuat ngeri masyarakat Mesa. Kenapa ibu yang seharusnya sosok yang mengayomi, menjaga anaknya, memberikan kasih sayang, tega melakukan peristiwa sadis seperti itu, pemirsa? Tapi itulah yang akan kita bahas. Di samping ini juga pihak kepolisian masih menggali kasus ini. Sudah bersama saya di sini Dr. Danardi, psikiater di sini, dan juga Pak Thomas Sunario sebagai kriminolog. Tapi mungkin pertama kali saya mau ke Dr. Danardi. Ini pertanyaan masyarakat, pertanyaan biasa umum lah ketika ada seorang ibu tega menyakiti anak kandungnya sendiri. Sementara kalau ibu sudah mengandung 9 bulan, pasti luka sedikit saya sudah sedih. Tapi kalau sampai peristiwa tersebut terjadi, sebenarnya benarkah kalau besar kemungkinan ini karena ibu stres, depresi, punya gangguan jiwa atau apa? Izinkan melepas dulu ya. Ya. Sebagai dokter, kalau diminta komentar langsung pada kasusnya, itu saya perlu berhati-hati karena saya terikat dengan kode etik kedokteran, di mana pada pasal 7 dikatakan bahwa seorang dokter bisa memberikan keterangan medis apabila sudah melakukan pemeriksaan sendiri dan juga sesuai kebenarannya. Tetapi tentunya saya bisa untuk membuat komentar berdasarkan analogi kasus-kasus yang serupa sebelumnya. Jadi mengapa seorang ibu kok bisanya membunuh anak-anaknya? Ya. Tentu dengan kasus serupa seperti ini, bahwa tindakan membunuh itu adalah suatu tindakan yang extraordinary barangkali. Bahwa seseorang itu mampu menabrak rambu etika, rambu budaya, rambu agama, rambu dan lain-lainnya. Tentu itu pasti suatu keadaan yang luar biasa. Seseorang dikatakan mampu melakukan suatu tindakan seperti itu, pasti ada suatu power, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia itu berbuat yang luar biasa itu. Misalnya apakah seseorang itu karena... Dok, kalau melihat video ini, tatapan seperti apa yang dokter bisa analisis? Itu termasuk yang tidak boleh kami untuk melakukan seperti itu. Karena kode etik itu tidak boleh kalau saya tidak meriksa sendiri. Jadi kita tidak bisa dari tatapan itu apakah seorang ibu dengan stres yang memuncak, gangguan kejiwaan, punya kondisi psikologis Kalau saya sudah tertentu. meriksa, saya akan bercerita. Tapi kalau hanya sekilas tentunya bahwa saya hanya bisa mendapatkan data yang sepotong. Ya. Bahwa seorang dokter melakukan visum et repertum itu perlu waktu yang cukup panjang, bisa 7 hari. Melakukan pemeriksaan kepada kliennya, kemudian juga memeriksa pada lingkungannya, data kolateral, dan kita bisa melihat bahwa bagaimana perilaku sehari-harinya. Namun ketika nanti ditanya apakah seseorang ini bisa bertanggung jawab pada tindakannya, kita fokus pada hari-hanya, kondisi kejiwaan hari-hari seperti apa. Baik dokter, berarti kalau pemeriksaan kondisi kejiwaan itu tidak bisa
sejam, 2 jam? Oh tidak bisa. Butuh waktu tidak berhari-hari? bisa. Iya perlu waktu. Nanti dokter dan juga Pak Thomas, saya akan tanyakan kepada pihak kepolisian apakah sudah ada hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan dari pelaku. Nanti saya akan berbincang dengan Kapolres Nias Utara. Sesaat lagi di Apa Kabarnya Syamal.